Kami dari kelompok coaching ingin mempraktekkan hasil diskusi kami. Saya Najwa Salsabila sebagai coach. Saya Dia Widianingrum sebagai coach. Jadi Wiwit adalah seorang mahasiswa yang akhir-akhir ini mengalami penurunan fokus dalam belajar. Melalui coaching, diharapkan individu dapat menemukan solusi secara mandiri dengan bantuan pertanyaan terbuka serta dukungan empati. Wiwit, aku perhatiin akhir-akhir ini kamu kelihatan lebih capek dan agak beda dari biasanya. Apa yang lagi kamu rasain sekarang? Iya sih, aku lagi kewalahan banget nih akhir-akhir ini karena banyak tugas-tugas juga. Boleh lebih cerita lebih lanjut? Hal apa yang bikin kamu merasa kewalahan selama ini? Karena biasanya tuh tugasnya nggak sebanyak ini. Nah sekarang tuh tugasnya jadi lebih banyak banget kan. Tapi karena aku juga sering nunda-nunda sih, jadi lama-lama tuh tugasnya numpuk, terus aku jadi kayak ngerasa kewalahan sendiri. Terus menurut kamu apa yang biasanya yang bikin kamu jadi nunda tugas-tugas itu? Kayaknya karena sering ini deh ke distract sama HP. Nah niatnya tuh kalau main HP tuh kayak cuma sebentar, tapi lama-lamaan malah keasikan lebih main HP-nya. Terus pas kamu sadar tugasnya numpuk, biasanya kamu mikir apa? Aku mikir kayak ya udahlah nanti aja ngerjainnya, nanti masih ada waktu kok gitu. Tapi sebenarnya lama-lamaan panik juga karena makin lama waktunya makin sering ditunda, jadi makin dekat juga deadline-nya. Berarti kayak jadi di satu sisi kamu pengen ngerjain, tapi di sisi lain ada rasa males ya, dan akhirnya bikin kamu makin panik dan ke-trigger ya? Iya bener banget, karena kayak kejebak di situ-situ aja jadinya bikin ngerasa bingung mau gimana lagi. Akhirnya ujung-ujungnya kayak ya udah burning out sendiri gitu. Pasti capek gak ngerasain itu terus-terusan? Capek banget, kadang juga apa ya, sedikit ngerasa bersalah juga sama diri sendiri karena pengumpulan tugasnya tuh jadi suka terlambat dan hasilnya kadang suka nggak maksimal. Terus kalau kamu bayangin kondisi belajar yang kamu pengen tuh seperti apa? Kayak gimana? Aku tuh pengen bisa lebih fokus gitu loh, terus pengen juga kalau ngerjain tugas tuh kayak tepat waktu, jadi nanti kayak ya nggak panik karena udah mepet waktu pengumpulannya. Menurut kamu apa perbedaan paling besar antara kondisi kamu sekarang dengan kondisi yang kamu inginkan itu? Sekarang tuh aku ngerasa kayak nggak disiplin aja sih, terus ya itu jadi gampang banget ke distraksi sama hal-hal lain yang di luar. Yang seharusnya aku kerjain tugas, aku malah ngerjain yang lain, aku malah keasikan main HP-nya. Terus kapan terakhir kali kamu merasa cukup produktif dan bisa ngatur waktu dengan baik? Kayaknya tuh waktu awal-awal semester deh, aku kayak masih rajin banget dan masih semangat banget dalam ngerjain tugas, dalam perkuliahannya juga. Berarti menurut kamu waktu itu kamu melakukan hal yang berbeda apa? Aku jadi kayak lebih teratur, terus nggak terlalu sering gitu loh main HP-nya pas belajar. Berarti dari pengalaman itu menurut kamu langkah kecil apa yang bisa kamu mulai lagi dari sekarang buat lebih produktif lagi? Kayaknya bisa dimulai dari ini ya, ngurangin main HP dulu pas belajar, terus ya itu nggak keseringan nunda-nunda lagi. Terus gimana cara yang paling realistis buat kamu ngelakuin itu? Mungkin aku bisa kayak kalau lagi belajar tuh HP-nya disimpan gitu, kayak ditaruh jauh-jauh, atau kayak dimatiin juga notifikasinya, jadi cuma fokus buat belajar ya. Itu ide yang bagus banget, Lid. Kamu udah tahu apa yang perlu diubah dan gimana cara mulainya. Aku juga lihat kamu sebenarnya udah pernah bisa disiplin sebelumnya, jadi itu bukan hal yang susah buat kamu ulang lagi. Iya juga ya, jadi tuh sekarang karena udah ngobrol kayak gini jadi agak lebih percaya diri deh. Selain itu apa yang kami bisa bantu kamu supaya tetap konsisten lagi? Mungkin kayaknya bikin jadwal belajar deh supaya lebih teratur, mau belajar apa kayak gitu. Kalau kamu mau mulai bikin jadwal, kamu pengen mulai dari kapan bikinnya?
Kayaknya mulai dari sekarang deh, sekalian nyusun buat jadwal besok juga, kayak secepat mungkin. Oke deh, aku senang kamu udah nemuin langkah yang jelas. Dari yang tadi kamu cerita, kelihatan banget kamu sebenarnya peduli dan tanggung jawab. Perubahan kecil kayak gini kalau dilakuin secara konsisten bisa juga berdampak besar, dan aku juga yakin kamu mampu jalani itu pelan-pelan. Makasih ya, aku jadi lebih udah mulai tahu nih apa yang harus aku lakuin. Terus aku juga jadi nggak terlalu overthinking lagi buat mikirin gimana ya. Jadi udah lebih tenang juga sih sekarang. Oke deh, sama-sama Wit. Kalau nanti kamu ngerasa mulai kesulitan lagi, gak apa-apa kok. Itu bagian dari proses, yang penting kamu tetap coba. Sekian dari praktek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.